Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Kali ini akan saya jelaskan tentang statistika, khususnya mengenai min, median, modus, dan kuartil. Materi SMP kelas 8 semester genap. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Dengan demikian kalian akan diberikan informasi secara otomatis tentang video-video berikutnya yang akan saya upload. Dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Baik, kita mulai saja materinya. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan rata-rata atau min suatu data. Kedua, menentukan median dan modus suatu kumpulan data. Ketiga, menentukan sebaran data, yaitu jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil suatu kumpulan data. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data rata-rata, min, modus, dan sebaran data dari kumpulan data yang diberikan. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, itu yang termasuk ukuran pemusatan data. Pertama adalah min atau rata-rata. Min atau rata-rata suatu data merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, apa kemungkinan penyebab pemain basket Indonesia sering kalah dengan pemain basket Amerika? Ya, bisa saja kemungkinannya rata-rata tinggi pemain Indonesia itu kalah dengan rata-rata tinggi pemain Amerika, ya, pemain basket Amerika. Nah, inilah salah satu penyebabnya ya, kemungkinan seperti itu. Atau permasalahan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, mengapa nilai rapot saya di bawah nilai-nilai penilaian harian saya? Nah, kalau dia mengetahui tentang rata-rata, mungkin dia bisa memikirkan, oh mungkin penilaian tengah semester saya yang kurang dan sebagainya ya. Oke, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas min atau rata-rata. Suatu data merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke, dilambangkan dengan X bar ya, X bar. Nah, ini jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlah semua anggotanya dan dibagi banyaknya anggota ya. Ini mungkin ada yang berbeda-beda tapi maksudnya sama ya. Baik. Contoh pertama, penilaian harian matematika INEM adalah sebagai berikut. 8697698. Tentukan min dari data tersebut. Oke. Kita jawab min atau rata-ratanya terdapat jumlah data dibagi banyaknya data ya. Kita jumlah semua datanya atau anggotanya. Ini kita jumlah. Jadi banyaknya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bagi 8 ya. Yang di atas jumlahnya adalah 60, yang di bawah 8. 60 bagi 8 adalah 7,5 ya. Itulah minnya atau rata-rata penilaian harian matematika si INEM. Min data tersebut 7,5. Jelas ya? Udah. Contoh soal yang kedua, perhatikan tabel nilai sekelompok siswa berikut. Nah, sekarang dalam bentuk tabel. Ya, nilai tabel frekuensi. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 8, dan seterusnya.
Min, rata-rata kelompok siswa tersebut adalah berapa? Oke, seperti tadi. Nah, ini kita tidak mungkin menjumlahkan satu persatu ya. Misalnya 4-nya ada 3, 4 tambah 4 tambah 4. 5-nya 8, 5 tambah 5 tambah terus ya. Tidak mungkin. Kita singkat saja. Kalau jumlah datanya itu yang di atas, berarti 4-nya ada 3, berarti 4 kali 3 jumlahnya. Yang semua nilainya 5, kita jumlah 5-nya ada 8, berarti 5 kali 8 dan seterusnya ya. 6 kali 10, 7 kali 11, sampai 9 kali 2. Dibagi banyaknya anggota atau banyaknya data, itu kita sudah tahu di pembahasan yang lalu mengenai analisis data. Ini adalah jumlah frekuensi atau banyaknya anggota ya. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 2. Oke. Yang di atas hasilnya 4 kali 3 dikali dulu ya, baru dijumlah. 5 kali 8 40, 6 kali 10 60 dan seterusnya. Yang di bawah jumlahnya 40. Yang di atas jumlahnya 255 dibagi 40, 6,375. Atau boleh dibulatkan, bisa juga jawabannya selain itu adalah 6,38 ya. Oke, itulah ini rata-rata nilai kelompok siswa tersebut. Ya, mudah ya. Baik, contoh nomor 3 untuk rata-rata. Selama musim kompetisi, seorang pemain bola dapat mencetak gol dalam 6 bulan sebagai berikut. Ya. Bulan Juli mencetak 2 gol ya. Bulan Agustus mencetak 5 gol. September mencetak 4 gol dan seterusnya. Sampai Desember mencetak 6 gol ya. Nah, pertanyaannya, rata-rata gol per bulan yang dicetak pemain itu adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, tadi rata-rata kan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Kita jumlah semua ini setiap bulannya 2, 5, 2, 5, ini 4 dan seterusnya ya. Sampai terakhir 6 tadi. Dibagi banyaknya bulan yaitu 6 bulan. Ya. Oke, yang di atas jumlahnya adalah 24 dibagi 6 adalah 4 kali gol ya. Rata-rata per bulannya menghasilkan 4 kali gol pemain tersebut ya. Mudah ya. Oke, contoh soal. Rata-rata nilai penilaian harian matematika 14 siswa adalah 60. Jika nilai salah seorang siswa lain disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 62. Nilai siswa yang baru disertakan adalah berapa? Oke, rata-rata kita tahu jumlah data, tinggi banyaknya data ya. Nah, ini nanti kita pakai logika ini ya. Pakai logika ini. Berarti untuk mencari, oke, kita hitung dulu berapa jumlah seluruh nilai 14 orang siswa itu atau jumlah datanya ya. Nah, seperti mencari jumlah data itu mencari yang di atas. Berarti yang ini dikali kan. 8 itulah 2 kali 4. Yang di kiri kali yang di bawah. Berarti mencari jumlah seluruh nilai jumlah datanya dari 14 orang itu adalah ini. Banyaknya data dikali rata-rata ya. Banyaknya data dikali rata-rata. Berarti untuk data 14 dikali rata-ratanya 60. Ya, inilah jumlah seluruh nilai 14 orang. Sedangkan jika nilai salah seorang siswa lain disertakan, berarti salah seorang masuk satu ya. Masuk satu orang, jadi tadinya 14 orang menjadi 15 orang. Rata-ratanya berubah menjadi 62. Nah, seperti tadi ya logikanya. Dikali saja antara jumlahnya dengan rata-ratanya. 15 orang dikali 62. Jadi 930. Nah, dia ada selisih. Nah, selisih itulah yang merupakan nilai siswa yang baru disertakan ya. Oke, ini selisihnya. 930 dikurang 840. Oke, jelas ya. Jadi siswa yang baru masuk atau disertakan itu adalah nilainya 90.
Jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Oke, jadi harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar datanya ya. Baik. Contoh yang pertama, untuk median, tentukan median dari data berikut. Ada dua ya. Yang pertama, data diurutkan dulu. Dari yang terkecil 4, terus 6, 6, 7, 8 ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Pas. Nah, ini kita cari tengahnya. Oke, kita bagi dua kiri kanan seimbang. Ternyata, nah inilah yang di tengah itu adalah nilai tengahnya atau mediannya. Oke. Di mediannya adalah 6. Nah, kita langsung dapat. Kalau datanya sebanyak bilangan ganjil, ada 7 tadi ya datanya ya. Berarti ada 7 bilangan ganjil langsung kita dapat. Nah, bagaimana kalau yang genap jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat bedanya ya. Ya, diurutkan seperti tadi sama. Kita bagi dua kiri kanan. Nah, ternyata 55 ya. Nah, berarti tidak ada di tengah. Nah, ini tidak langsung kita mendapatkan mediannya. Ya, seperti tadi yang ganjil datanya. Oke, jadi caranya adalah di rata-rata ya. Ini kan tengahnya di sini, berarti di antara 7 dan 8, berarti 7 dan 8 di rata-rata. 7 ditambah 8 dibagi 2 ya rata-ratanya ya. Berarti 15 dibagi 2 adalah 7,5. Inilah mediannya ya. Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Jadi median adalah 7,5. Baik, contoh soal kedua. Dalam bentuk tabel frekuensi, perhatikan tabel data nilai sekelompok siswa berikut. Median dari data nilai tersebut adalah berapa? Nah, kita perlu bantuan mencari median ini. Itu dengan menentukan frekuensi kumulatif ya. Kita tidak, kenapa? Karena kita tidak mungkin menjajarkan satu persatu, atau mungkin saja tapi terlalu lama ya. 5-nya ada 3, 5, 5, 5, 6-nya ada 5, 6, 6, 6 dan seterusnya tidak. Itu terlalu banyak ya. Baik, kita caranya dari mana? Kita jumlah saja frekuensinya seperti ini. 3, pertama turun saja 3. Terus 3 ditambah 5, 8. Ya, diagonal saja ya. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 17 tambah 7, 24. 24 tambah 5, 29. 29 tambah 2, 31. Nah, ya seperti itulah cara mencari frekuensi kumulatif diantaranya ya. Median dari data nilai tersebut adalah berapa? Kita jawab. Kita cari dulu mediannya ada di data keberapa ya. Nah, caranya yang mudah. Jumlah seluruh datanya atau jumlah anggotanya kita tambah 1 ya, terus dibagi 2. Cari letak dari mediannya ya. Nah, 31 ditambah 1, 32 dibagi 2, 16 ya. Jadi ada di data ke-16. Di mana 16? Nah, ini sini sampai data ketiga nilainya 5. Terus data ke di atasnya adalah 4. 4 sampai data ke-8 nilainya 6. Gitu ya. Frekuensi kumulatif. Terus data ke-9 di atas 8 kan 9. 9 sampai 17 tuh nilainya 7. Oke, ini jelaskan dulu dari awal ya. Terus data ke habis 17 18. Data ke-18 sampai 24 nilainya 8. Terus di atasnya data ke-25 sampai 29 nilainya 9. Data ke-30 sampai 31 adalah nilai 10 seperti itu. Berarti data ke-16 ada di sini ya. Berapa nilainya? 7. Nah, inilah mediannya. Jelas ya? Contoh soal nomor 3 masih, tapi datanya masih mengenai median, tapi datanya sebanyak genap. Ya, median dari data tersebut adalah berapa?
Nah, ini kita perlu bantuan lagi frekuensi kumulatif. Sekarang jumlahnya genap. Bagaimana kalau anggotanya sebanyak bilangan genap ya? Baik. Caranya sama ya, biar mudah. Kita samakan saja caranya. Jadi banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 ya. Ternyata dapatnya 41, ini dijumlahi dibagi 2 adalah 20,5. Nah, berarti 20,5 adalah di antara 20 dan 21. Tadi kita ingat bahwa kalau jumlahnya genap, untuk data yang sederhana tadi di awal, itu tidak langsung kita mendapatkan mediannya. Pasti di antara ya, di antara data keberapa dan keberapa begitu. Baik, kita langsung saja. Nah, data 20,5 ini berarti di antara 20 dan 21 ya, tengah-tengah kan? Baik, kita lihat di situ. Data ke-20 nilainya adalah 6, kayak seperti tadi ya, seperti tadi. Terus data ke-21 nilainya adalah 7. Nah, 21 berarti di atas 20 di sini ya, 7. Berarti 6, 7. Seperti tadi caranya kita rata-rata, kita bagi 2. 6 tambah 7 bagi 2 adalah 6,5. Ya, ini 13 dibagi 2, 6,5. Ini medianya. Oke, jelas ya. Sekarang modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Kita sering mendengarkan istilah di kepolisian modus operandi ya. Nah, artinya modus operandi suatu kejahatan misalnya, berarti kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Ya, inilah yang maka matematika pun hampir sama seperti itu nilai yang sering muncul ya, seperti tadi. Oke, baik. Contohnya tentukan modus dari data berikut. Ada 2 ya. Oke, yang pertama modusnya 4. Oh, kenapa? Kita lihat saja yang paling banyak muncul nilai berapa. Ternyata 4 itu muncul 3 kali paling banyak ya. 6 cuma 2 dan seterusnya. 7 cuma 2. Berarti modusnya adalah 4 ya, jawaban yang pertama. Yang B, kita lihat angka 7 dan 8 sama-sama muncul paling banyak, itu sama-sama 3 kali. Yang lain tidak banyak seperti itu. Makanya modusnya ada 2 ya. Jadi 7 dan 8 karena sama-sama paling banyak ya, satu sama-sama 3 kali muncul. Jelas ya, mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam tabel? Ini juga mudah mencari modusnya. Kita lihat saja yang paling banyak munculnya. Nilai 7 tuh 9 kali munculnya, berarti nah itulah modusnya. Nilainya ya, bukan 9-nya. Tapi nilainya bukan frekuensinya. Itulah modusnya. Modusnya adalah 7. Karena muncul paling banyak 9 kali ya. Oke. Sekarang dalam bentuk diagram garis ya, sama saja caranya. Nilai 8 muncul paling banyak yaitu 12 kali ya. Berarti modusnya adalah iya 8, nilai 8 ya. Sekali lagi bukan 12-nya ya, tapi nilainya. Oke. Baik. Udah ya? Lanjut. Nah, kita masuk kepada ukuran penyebaran data. Yang tadi yang di awal adalah ukuran pemusatan data. Apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data? Yang pertama ada jangkauan ya. Jangkauan merupakan selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data. Contoh, nah ini ada data. Jangkauan dari data tersebut adalah berapa? Kita lihat data yang terbesar berapa, terkecil berapa ya. Terbesarnya berapa ini? 10 ya, nilai 10. Terkecilnya adalah 5. Ya udah, tinggal kita kurang saja. Besar kurang kecil, 10 kurang 5 ya. Nah, itu ya. 5 jangkauannya. Mudah ya? Oke. Tidak terlalu sulit. Sekarang yang kedua, ukuran penyebaran data ada yang namanya kuartil atau biasa dilambangkan dengan Ki.
Di beberapa sumber juga ada yang menuliskan K ya, kuartil lambangnya. Ya, silakan saja. Baik. Apa itu kuartil? Kuartil merupakan nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kuartil ada tiga macam ya. Yang pertama, kuartil bawah atau Q1. Yang kedua, kuartil tengah, Q2 atau disebut median ya, sama itu dengan median. Yang ketiga, kuartil atas atau Q3. Data dibagi menjadi 4 bagian sama ya. Ini Q1 di sini, Q2 di sini, Q3 di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ya. Oke, ada 2. Data yang ganjil dan genap. Oke. Tentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 dari data-data berikut. Yang A kalau jumlahnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ganjil. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genap. Ya, bagaimana bedanya? Oke. Diurutkan data dulu. Nah, kita cari tengahnya sama seperti median. Inilah tengahnya sebagai Q2 atau median ya. Oke. Lalu dari sini kita cari tengahnya lagi untuk mencari Q1 ya. Nah, ternyata ada 5 data ini. Tengahnya adalah di sini ya. Nah, inilah sebagai Q1. Nah, untuk Q3 sebelah sini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah-tengahnya lah di sini ya. Nah, baik. Jelas ya. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 5, dan Q3-nya 6 ya. Ini 5, 5, 6 ya. Oke. Jelas ya? Ya, untuk yang B kita urutkan datanya, itu harus diurutkan. Kita bagi 2, kiri kanan sama ya. Sama seperti mencari median, mencari Q2 itu. Oke. Ini lihat bedanya dengan yang data ganjil tadi ya. Sekarang genap seperti ini. Oke. Q1. Oke, yang mudah kita cari Q2 dulu. Q2 itu di rata-rata seperti tadi. 7 tambah 8 dibagi 2 ya. Jadi 7,5. Q1 kita lihat dari sini sampai sini ya. Beda dengan yang ganjil tadi caranya. Nah, berarti ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya di antara data ketiga dan keempat. Yaitu 6 dan 6 ya. Di antara sini. Berarti di rata-rata lagi. Nah, datanya ini dijumlah dibagi 2. 6 hasilnya. Untuk ketiga, ya di sini juga sama seperti Q1 cara mencarinya. Tengah-tengahnya di sini 8 tambah 9 ya. Dibagi 2 rata-ratanya. 8,5. Oke. Mudah ya. Q1-nya 6 tadi. Q2-nya adalah 7,5. Ketiganya 8,5. Baik. Lanjut contoh nomor 2 dalam bentuk tabel atau tabel frekuensi. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut. Kan tadi mirip dengan median, berarti kita perlu frekuensi kumulatif ya. Nah, seperti itu. Ini kalau datanya ganjil. Nah, nanti data yang genap kita coba juga ya. Seperti apa bedanya. Baik. Nah, yang mudah kita cari Q2 dulu atau median. Ternyata tadi caranya sama dengan median. Jumlah datanya jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2. Ini 32 dibagi 2, 16. Kita lihat data ke-16 ada di mana? Oh, masih di sini ya, sekitar sini, berarti 7. Nah, itulah Q2 atau mediannya, 7. Jelas ya?
Baik, sekarang kita cari Q1 dan Q2. Oke. Nah, berarti Q1-nya kalau Q2-nya di urutan ke-16, berarti Q1-nya ini di antara 1 sampai 15 ya. Q3 di antara 17 dan 31 ya. Oke. Q1-nya ada data ke sama dengan tadi caranya. Kalau datanya ada 15 tambah 1 untuk mencari Q1 ya. Bagi 2. Oke, ternyata ini 16 dibagi 2 8. Data ke-8. Ya, di sini berarti data ke-8 Q1-nya. Oke, data ke-8 ternyata 6 ya. Data ke-8 di sini berarti ya. 6 pas ya. 6. Nah, itulah Q1-nya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita mencari Q3. Ya. Sama juga caranya dengan Q1. Cara nyarinya. Kalau ada 15, ini kan berarti 15, ini 15 juga ya. Seimbang kiri dan kanan ya. 15. Berarti ada 15 juga, datanya 15 ditambah 1 sama caranya dibagi 2. Data ke-8 ya. Sama 16 bagi 2 8. Tetapi mulai dari ke-17 kita hitungnya ya. Data ke-8 dari 17 kita hitung. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti urutan ke 24 ya. Data ke-8 dari mulai dari 17. Oke. Nah, ke-24. Berarti data ke-24 nah pas di sini ya. Itu adalah 8 nilainya. Nah, 8 itulah Q3-nya. Jelas ya? Baik. Jadi kita rangkum tadi kesimpulannya Q1-nya 6 tadi ya. Q2-nya 7 tadi juga di awal. Q3-nya 8. Oke? Jelas? Contoh soal ketiga, kalau datanya sebanyak bilangan genap anggotanya ya. Baik. Sama ditanya Q1 sampai Q3. Nah, sama caranya mencari median atau Q2 ya, sama dengan median. Ditambah 1 dibagi 2. Nah, adalah 41 dibagi 2, 20 setengah. 20 setengah berarti di antara 20 dan 21 ya. Kita lihat. Data 20-nya adalah data ke-20-nya adalah 6. Data ke-21-nya adalah di sini ya 7. Ya, kita lihat. Oke. Seperti tadi caranya kita rata-rata ya. 6 tambah 7 bagi 2. 13 dibagi 2 6 setengah. Itulah Q2 atau mediannya. Oke, jelas? Nah, sekarang kita mencari Q1 dan Q3-nya. Nah, tadi kan mediannya di antara data ke-20 dan 21 ya. Nah, berarti di sini Q1-nya di antara 1 dan 20. Nah, ini tadi Q2-nya. Kita cari Q1 dulu. Berarti 1 sampai 20, tengah-tengahnya adalah di antara 10 dan 11. Jadi kita bagi 2 aja. Bagi 2 ada 10 ya. Bagi 10. Berarti 10 1 sampai 10. Ini 11 sampai 20. Tengah-tengahnya di sini ya. Ini lagi satunya. Di antara data ke 10 dan ke 11 ya. Oke. Tuh kita lanjutkan. Data ke 10 kita lihat berapa? Masih di sini ya. Oh, 5. Data ke 11 masih di sini juga. 5 juga. Nah, kita rata-rata 5 tambah 5 bagi 2, 10 bagi 2 adalah 5. Itu lagi satunya. Jelas ya? Atau bisa juga cara seperti tadi. Ini yang di sini kan kita cari tengahnya ya. Berarti
banyak data ditambah 1 dibagi 2. Berarti 21 bagi 2 adalah 10,5. 10,5 itu ada di antara 10 dan 11. Kan begitu ya. Nah, sama. Terus gitu, setelah itu sama caranya. Oke. Boleh ini, cara seperti ini. Atau dengan seperti ini. Ini boleh ya, pilih. Akhirnya sama seperti itu. Oke. Jelas? Nah, sekarang kita nyari Q3-nya. Dengan cara yang sama tadi. Ini Q1, Q3 di sini ya. Nah, berarti kalau ini kan 40, berarti setengahnya 20. Sini ada 20, sini pun ada 20, ya. Nah, 20 dibagi 2 kan 10, berarti 10 ya. Untuk bisa dapat tengahnya ini. Jadi 10 itu 21 sampai 30. 10 lagi 31 sampai 40. Kan gitu ya. Inilah Q3-nya di situ. Nah, sama seperti tadi. Nah, berarti ada di antara data ke 30 dan 31 ya. 30 masih di sini. 30 itu 7 nilainya. 31 berapa? Ya, masih 7 juga. Oke, itu kita rata-rata. Ya. Jadi 7 tambah 7 bagi 2, 14 bagi 2 adalah 7. Lagi 3. Atau seperti tadi dengan cara kedua, jumlah anggota kan ada 20 ya sebelah kanan ya. Tambah 1 dibagi 2. Berarti 10,5. Berarti ini diantara data ke 10 dan 11. Berarti ini kan data ke 10 dari sini ya. 21 sampai 30 kan 10. Data ke 10 nya di sini. Berarti data 11 di sini. Ya betul dia. Ini adalah di sini Q3-nya ya. Di antara urutan atau data ke 10 dan 11 ya. Sama ya. Oke, setelah itu sama. Jadi boleh cara ini atau cara ini, tapi nanti akhirnya sama ya. Jelas? Baik. Jadi kita simpulkan Q1-nya 5, ya Q2-nya 6, yang tadi ya. Q3-nya 7. Baik. Setelah itu kita masuk kepada jangkauan interkuartil ya. Apa itu jangkauan interkuartil? Merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Oke, contohnya nih. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Kita jawab. Jangan lupa kalau kuartil selalu diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sama dengan mediannya diurutkan. Kita cari yang gampang dulu adalah Q2-nya ya. Kita bagi 2 sama besar kiri kanan. Nah, ini yang tengah adalah Q2. Kita cari lagi tengahnya atau Q1 adalah di sini ya. Nah, Q1-nya 5. Ini kita cari tengahnya lagi untuk mencari Q3. Tengahnya adalah ya 6. Nah, untuk mencari jangkauan interkuartil tadi selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti kuartil atas Q3, kuartil bawah Q1. Kita selisih atau kita kurang ya. Nah, ini. Ya, inilah jangkauan interkuartilnya. Kuartil atas dikurang kuartil bawah. Q3 kurang Q1 ya. 6 dikurang 5 kurang 1. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya soal penyelesaian masalah. Contohnya berikut nilai hasil tes calon karyawan di suatu perusahaan. Jika yang diterima di perusahaan itu adalah yang nilai tesnya di atas rata-rata, maka banyak calon karyawan tersebut yang diterima adalah berapa? Oke. Jadi ini berkaitan dengan rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya. Jadi nanti kita bisa lihat yang nilai tesnya di atas rata-rata ya, seperti tadi. Baik, kita cari rata-ratanya seperti tadi. Nih, kita kali ya. Nilai dengan frekuensi kita kali 65 kali 2, 70 kali 3 dan seterusnya. Dibagi banyaknya anggota
atau banyaknya data, sama dengan jumlah frekuensi ya, 2 tambah 3 tambah 6 dan seterusnya. Ini yang di atas kita kali dulu, baru dijumlah 130, 210 dan seterusnya. Yang di bawah jumlahnya adalah 20. Oke, jadi di atas hasilnya 1535 dibagi 20. Hasilnya adalah 76,75. Inilah rata-ratanya ya. Nah, yang diterima di perusahaan itu adalah yang nilai tesnya di atas rata-rata. Berarti di atas ini nilainya. Di atas 76 berapa? Oh, berarti nilai 80, 85 dan 90 yang diterima. Berarti ada berapa orang? 5 tambah 3 tambah 1. Ya, itulah. Ya, 9 orang yang diterima. Oke, jelas ya? Baik. Nanti bisa saja dalam soal yang ditanya adalah yang tidak diterima. Ya berarti yang nilainya dia di bawah rata-rata, di bawah 76,75. Berarti mulai dari sini ya. 75 pun masih di bawah 76,75. Berarti 6 orang tambah 3 orang tambah 2 orang. Ya inilah yang tidak diterima karena di bawah rata. Lanjut. Ada soal sedikit ya. Diketahui suatu data mempunyai 21 bilangan bulat positif jika mediannya adalah 10 dan bilangan terbesarnya adalah 16, maka rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah berapa? Oke, kita lihat ya. 21 bilangan bulat, mediannya adalah 10. Berarti 10 ini di tengah-tengah ya, dari 21 tengah-tengahnya, berarti 21 ditambah 1 bagi 2 ya, 22 dibagi 2 11. Ini urutan ke 11 ya, urutan ke 11. Nah kita lihat ini mulai dari sini. Kenapa? Kan rata-rata terkecil ya, berarti bilangan bulat itu positif mulai dari 1. Boleh kan terkecil ya. Oke, bilang bulat positif kan terkecil adalah 1 ya. Nah ini mediannya 10 ya, di urutan ke-11 tadi ya, tengah-tengah dari 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Supaya dapat minimal, karena mediannya adalah 10, maka sini 10 juga ya. 10 baru yang terbesar adalah 16 terakhir. Nah inilah kemungkinan yang terkecil ya, yang sesuai dengan syarat-syarat itu. Ya udah, kita rata-rata ya, kita jumlah semuanya dibagi banyaknya anggota atau banyaknya data ya. Nah jumlahnya adalah, oke, ternyata satunya ada 10, berarti jumlahnya 1 kali 10. 10-nya ada 10, berarti 10 kali 10 jumlahnya. 16 ada 1 ya. Nah ini jumlahnya semua ada 21 kan. Oke, dibagi 21, ternyata jumlahnya di atas dikali dulu ya, 10 ini 116, jadi jumlahnya 126 dibagi 21 adalah 6 ya. Rata-ratanya 6. Inilah rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut. Oke, jelas ya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.